Oh ya, coba lagi deh. Harusnya bisa ya. Oke, bentar ya. Oke, ini izin mulai presentasi ya, Bu. Selamat sore teman-teman semua. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu eh, penelitian dalam metode penelitian kualitatif yaitu fenomenologi, mulai dari definisi sampai ke contoh penggunaannya. Untuk nama-nama anggotanya boleh di next. Di sini ada saya, Risha Febriana Hafsari, kemudian ada Elman, Mutiara Sani, Raja Novelisman Yusuf, dan Nafi Teja Sakti. Oke, pertama kita masuk pada definisi fenomenologi. Nah, eh, fenomenologi ini merupakan aliran filsafat yang mempelajari tentang pengalaman sadar manusia terhadap suatu fenomena atau gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, istilah ini juga berasal dari bahasa Yunani Painestai yang berarti menunjuk diri atau memperlihatkan. Nah, fenomenologi ini juga berasal dari bahasa Yunani. eh bentar. Berasal dari bahasa Yunani tiginomenon yang berarti gejala atau apa yang tampak sedemikian rupa sehingga nyata bagi yang mengamatinya. Jadi dengan kata lain, fenomenologi ini berfokus pada bagaimana sesuatu dialami dan juga dimaknai oleh seseorang. Nah, tokoh-tokohnya adalah pertama tokoh yang dikenal sebagai bapak fenomenologi ini adalah Edmund Husserl dari 1859 sampai 1938. Nah, di mana dia mengembangkan fenomenologi ini sebagai kajian filsafat yang meneliti pengalaman manusia secara sadar dan juga mendalam. Tapi sebelum Husserl ini, ada juga tokoh yang bernama Hegel yang telah menjelaskan fenomenologi sebagai pengetahuan yang hadir dalam kesadaran. Artinya, manusia itu memahami suatu realitas berdasarkan apa yang muncul dalam kesadarannya. Jadi, secara sederhananya dapat kita simpulkan bahwa fenomenologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang melihat, merasakan, memahami, dan juga memberikan makna terhadap suatu pengalaman yang dialaminya secara langsung. Oleh karena itu, fenomenologi ini sering digunakan untuk memahami sudut pandang, pengalaman pribadi, dan juga makna-makna subjektif dari individu terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya adalah gagasan mendasar. Nah, menurut Stephen, dia mengutip dari Stanley Dietz, katanya ada tiga gagasan dasar dalam fenomenologi. Nah, ketiga gagasan inilah dapat dijelaskan bagaimana kita sebagai manusia itu memahami pengalaman-pengalaman dan juga memberikan makna terhadap suatu kehidupan. Nah, ketiga itu adalah pertama, pengetahuan ditemukan dari pengalaman sadar atau secara langsung. Nah, di mana pada gagasan pertama ini, fenomenologi ini memandang bahwa pengetahuan itu diperoleh langsung dari pengalaman yang dialami seseorang secara sadar dan bukan hanya sekedar teori atau kesimpulan semata saja. Artinya apa? Artinya di sini apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dan juga dialami oleh suatu individu itu menjadi sumber utama dalam memahami suatu fenomena. Kedua, eh, pentingnya sesuatu ditentukan oleh kegunaannya dalam kehidupan seseorang. Nah, ini tuh artinya suatu hal yang dianggap penting itu ketika memiliki arti atau manfaat dalam kehidupan seseorang, di mana tuh setiap kita, setiap orang atau setiap individu dapat memberikan makna yang mungkin berbeda-beda terhadap
terhadap suatu pengalaman yang sama. Mungkin si A berpikir bahwasannya yang terjadi eh, samanya ini berbeda dengan yang terjadi dengan si B. Nah, di mana oleh karena itu hubungan manusia ini dari hal tersebutlah makanya dikatakan bahwa hubungan manusia ini dengan lingkungannya sekitarnya itu terbentuk berdasarkan dengan makna yang mereka ciptakan sendiri. Dan terakhir adalah bahasa adalah alat untuk menyampaikan makna. Nah, di sini tuh dia menjelaskan bahwa dalam dalam fenomenologi ini bahasa yang digunakan manusia ini itu digunakan untuk mengungkapkan pengalaman, pikiran, dan juga perasaan kepada orang lain. Nah, di dalam fenomenologi, bahasa menjadi media yang sangat penting. Kenapa? Agar makna yang dirasakan seseorang, yang kita rasakan itu dapat dipahami dan juga dikomunikasikan kepada orang lain. Kayak boleh di next. Oke, selanjutnya itu tujuan dari fenomenologi. Tujuan yang pertama itu ada mendeskripsikan fenomena. Fenomenologi ini berfokus pada bagaimana seseorang mengalami suatu peristiwa dalam kehidupannya. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana pengalaman tersebut secara rinci sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialami langsung oleh individu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menemukan makna dan hakikat pengalaman hidup pada manusia. Setiap manusia itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Fenomenologi ini berusaha untuk menggali apa inti dari pengalaman itu, hal yang mendasar yang membentuk pengalaman tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memahami fenomena dari sudut pandang subjek. Dalam fenomenologi, sudut pandang orang yang mengalami fenomena menjadi hal yang utama. Peneliti berusaha memahami cara bagaimana partisipan itu melihat, merasakan, dan memaknai pengalaman mereka tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi peneliti. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu menggali kesadaran terdalam individu atas suatu peristiwa. Pendekatan fenomenologi ini tidak hanya berhenti pada fakta awal dari suatu peristiwa. Pendekatan ini berusaha untuk masuk lebih dalam ke kesadaran subjektif individu, yaitu bagaimana seseorang merasakan, memikirkan, dan memaknai pengalaman yang ia sudah lalui. Eh, Selanjutnya ada jenis-jenis dari penelitian fenomenologi. Jadi fenomenologi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada transcendental atau psychological, dan yang kedua ada hermeneutik. Untuk jenis-jenis ini perbedaannya adalah dia letak dia mendeskripsikan dan menginterpretasikan. Kalau transcendental itu hanya mendeskripsikan pengalaman atau suasana kehidupan yang diteliti, sedangkan kalau hermeneutik itu menginterpretasikannya. Sehingga kalau transcendental, apa yang didapat itu benar-benar dimasukkan ke laporan dengan memisahkan asumsi dari penulis, sedangkan kalau hermeneutik itu melibatkan proses interpretasi. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari fenomenologi. Fenomenologi dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengalaman hidup manusia. Nah, di sini peneliti berusaha memahami bagaimana seseorang mengalami, merasakan, dan juga memberikan makna terhadap suatu pengalamannya. Mungkin terdapat tiga karakteristik dari fenomenologi. Yang pertama ada fokus pada pengalaman subjektif. Fenomena Fenomenologi menempatkan pengalaman subjektif individu sebagai pusat penelitiannya. Di sini, peneliti tidak hanya melihat fakta atau data objektif, tapi juga memahami bagaimana pengalaman tersebut dirasakan oleh subjek. Kemudian, karakteristik yang kedua ada menggali makna pengalaman. Fenomenologi tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga bagaimana pengalaman itu terjadi dan apa maknanya bagi individu ataupun subjek. Nah, peneliti mencoba memahami pengalaman dari sudut pandang subjek tanpa langsung memberikan penilaian atau interpretasi pribadinya. Kemudian, menekankan sudut pandang orang pertama. Fenomenologi berusaha memahami pengalaman langsung dari perspektif subjek penelitiannya. Pendekatan ini menempatkan cara pandang, perasaan, dan juga pemaknaan individu sebagai hal yang utama, sehingga
peneliti bisa bisa berusaha melihat fenomena sebagaimana dialami oleh orang yang mengalaminya secara langsung. Boleh di next. Selanjutnya, fokus penelitian dan juga rumusan permasalahan. Nah, untuk fokus penelitian fenomenologi, pada dasarnya terdapat dua fokus utama, yaitu textural description. Textural description digunakan untuk memaparkan apa saja yang dialami oleh subjek mengenai sebuah pengalaman atau fenomena. Bagian ini menyoroti sisi faktual dan juga nyata dari pengalaman tersebut, yang artinya berfokus pada kejadian dan juga situasi yang benar-benar dirasakan langsung oleh subjek. Nah, umumnya ruang lingkup data yang diteliti mencakup pengalaman hidup sehari-hari subjek, bagaimana peristiwa yang menimpa subjek, serta situasi nyata yang terjadi secara empiris. Untuk fokus penelitian yang kedua ada structural description yang menjelaskan sisi subjektif tentang bagaimana subjek dan juga memaknai pengalamannya. Aspek ini tidak fokus pada kejadian fisik, melainkan pada nilai dari si subjek yang meliputi pandangan juga dan penilaian seperti bagaimana subjek mengevaluasi fenomena tersebut, afektif atau perasaan dan respon emosional yang muncul, serta ekspektasi atau harapan-harapan subjek terkait pengalaman yang telah mereka alami. Untuk rumusan fenomena ataupun pengalamannya, di antaranya bisa bagaimana suatu fenomena dialami oleh subjek, kemudian apa pengalaman tersebut bagi subjek, kemudian bagaimana pengalaman dan kesadaran itu terbentuk, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya pengalaman dan pemaknaan tersebut. Mungkin kalau di penelitian fenomenologi, contoh pertanyaannya bisa seperti bagaimana seseorang memahami atau mempersepsikan suatu fenomena, kemudian apa reaksi dan perasaan yang muncul dari pengalaman tersebut, kemudian apa arti penting pengalaman itu bagi kehidupan si subjek. Boleh di next. Selanjutnya, Oke, selanjutnya. selanjutnya adalah langkah-langkah dari eh, penelitian fenomenologi. Yang pertama itu menentukan lokasi dan individu yang ingin diwawancarai. Untuk menentukan lokasi dan individunya ini sangat bergantung dari kemampuan individu tersebut dalam menjelaskan pengalaman yang dia miliki, apakah itu mewakili atau tidak. Sehingga untuk tempat lokasinya dan jumlah individunya itu tidak bisa ditentukan sedari awal. Kayak misal kita sudah menentukan satu lokasi, itu bisa saja nanti pada akhirnya tersebar. Juga individu yang akan dijadikan informan itu belum tentu menjadi satu orang atau dua orang, tapi bisa menjadi banyak orang tergantung apakah kita sudah mendapatkan informasi yang cukup terkait pengalaman yang kita teliti. Yang kedua adalah proses pendekatan. Untuk melakukan penelitian fenomenologi yang sangat erat dengan pengalaman ini, tentu kita harus melakukan proses pendekatan terlebih dahulu, tidak bisa hanya melalui wawancara secara to the point atau langsung. Ada proses pendekatan yang harus dilalui karena pengalaman setiap orang itu berbeda. Mungkin beberapa di antara mereka akan merasa ini isu yang sensitif atau mungkin hal yang membuat trauma mereka kembali atau triggering untuk mereka, sehingga kita melakukan proses pendekatan agar bisa membantu mereka untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang kita butuhkan. Misalnya kita meneliti tentang penyintas bencana, pastinya ketika kita mewawancarai mereka secara langsung, mungkin mereka masih memiliki perasaan trauma gitu, atau mungkin eh, ketika kita ingin melakukan wawancara, mereka merasa itu men-trigger traumanya mereka. Jadi kita perlu yang namanya proses pendekatan agar dalam mereka menjelaskan pengalamannya ini, mereka bisa menjadi lebih terbuka dan lebih santai. Dan yang ketiga ada penentuan pemilihan informan. Setelah kita melihat lokasi dan juga individu yang akan kita wawancarai, kemudian kita juga melakukan pendekatan terhadap individu-individunya, kita kemudian melakukan penentuan informan dengan syarat yaitu individu yang mewakili orang-orang yang pernah mengalami fenomena tersebut. Kalau kita belum menemukan individu yang seperti ini, maka bisa saja kita akan mencari individu-individu lain untuk bisa diwawancarai. Dan yang keempat adalah teknik pengumpulan data.
Selanjutnya itu kita bisa melakukan pengumpulan data selain dari wawancara tadi, bisa juga dari observasi, dokumentasi, dan audio visual. Next. Nah, untuk selanjutnya ada prosedur pencatatan data. Nah, dalam melakukan wawancara itu, kita bisa melakukan pencatatan dengan semisal informan ini memberikan suatu informasi yang menurut kita penting, kita bisa mencatatnya dan juga jangan lupa memberikan judul sesuai konteks informasi apa yang sedang dia berikan. Kemudian kita bisa beri jarak antar pertanyaannya, seperti semisal kita memiliki daftar pertanyaan, kita bisa memberikan jeda setiap pertanyaan itu dengan memvalidasi perasaan yang dia ceritakan, yang dia alami dari jawabannya dia, sehingga ketika informan itu diwawancarai, dia cenderung merasa seperti itu adalah obrolan yang ringan dan tidak terlalu mengulik kehidupan dia, dan membuat dia jadi lebih terbuka kepada peneliti. Dan kita lebih baik itu untuk mengingat pertanyaan dibandingkan kita mencatat dan kita bolak-balik membaca kemudian bertanya, karena kalau misalnya kita mengingat pertanyaan-pertanyaan itu, pasti obrolan dalam wawancaranya terasa lebih ringan, juga santai, sehingga dari audiens itu tidak merasa terlalu berat gitu ya obrolannya, tidak merasa kalau misalnya ini sedang dalam proses penelitian, justru lebih santai karena ketika sudah melakukan wawancara dengan audiens pasti kontak mata itu kan terjalin gitu ya. Kalau misalnya kita mengalihkan mata dari audiens dan beralih ke catatan pertanyaan, itu bisa memutus koneksi yang sudah terjalin dengan si informannya. Kemudian kita juga bisa menuliskan kesimpulan atau membuat kesimpulan dari informasi yang kita dapatkan dan kita konfirmasi lagi ke informannya itu untuk bisa eh, memastikan informasi yang kita terima itu pemahamannya sama dengan apa yang dimaksud oleh si informan ini. Dan di akhir kita mewawancarai, eh, kita juga bisa bertanya apakah di kemudian hari ketika kita membutuhkan informasi tambahan, kita bisa menghubunginya lagi atau tidak. Selanjutnya ada isi isu lapangan. Ini maksudnya kita melakukan observasi. Selain dari wawancara, kita juga bisa dengan mencatat kejadian-kejadian yang berhubungan dengan permasalahan yang kita teliti. Dan yang selanjutnya ada penyimpanan data. Kalau dalam proses wawancara tadi, kita bisa menyimpan datanya ini dengan cara merekam atau mungkin mencatat. Kemudian kita bisa melakukan backup data juga seperti menyimpannya di dalam drive dan juga membuat matriks data dan mengarsipkan informasi yang anonim. Maksudnya itu dalam kita melakukan wawancara atau penelitian fenomenologi, terkadang kita mendapatkan informan-informan yang mungkin dia tidak ingin informasi yang dia berikan ini dimasukkan ke penelitian atau bagaimana, tapi kita tetap bisa untuk mewawancarainya untuk mendapatkan informasi background, dan informasi yang kita dapatkan itu tetap bisa diarsipkan dan kita bisa mencari narasumber atau informan lain yang ingin lebih terbuka, maksudnya ingin dimasukkan ke penelitian. Tapi dasar informasi tersebut kita dapatkan dari informan yang anonim tadi. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu membuat laporan dengan mengikuti kriteria tertentu, misalnya deskripsi dan eh, interpretasinya itu harus bisa eh, agak terpisah dari asumsi peneliti. Oke, Selanjutnya, selanjutnya ada. Lanjut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data tadi sudah sempat disinggung, ada empat yang bisa dilakukan, misalnya dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual. Nah, untuk yang pertama, wawancaranya ini dilakukan secara in-depth interview atau wawancara yang mendalam, seolah kita itu terlibat langsung dalam kehidupan informan. Perbedaannya adalah kalau misalnya wawancara umum, wawancara yang biasa itu cenderung menjawab angle saja gitu ya, menjawab apa. Tapi kalau misalnya in-depth ini lebih ke menjawab bagaimana dan mengapa. Kemudian ada observasi yang bisa dilakukan itu dengan memperhatikan fenomena yang kita teliti ataupun objek-objek yang berkaitan, kemudian menghubungkan antar aspek tersebut dengan fenomena yang kita teliti. Boleh di next. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini, sorry.
Dokumentasi ini bisa berkaitan dengan banyak jenis, misal surat, gambar, foto, video, atau dokumen-dokumen lainnya yang bisa kita dapatkan mungkin dari informan atau mungkin dari lokasi tersebut untuk bisa mendukung kita menjelaskan pengalaman atau suatu peristiwa. Kemudian audiovisual itu semisal kita eh, melakukan observasi dan kita merekam peristiwa ataupun situasinya secara langsung untuk membantu mendokumentasikan dan nantinya mendeskripsikan secara akurat apa yang terjadi. Sorry, next. Dan selanjutnya ada uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini ada triangulasi dan bracketing. Untuk yang triangulasi ini, kita membandingkan perolehan data kita dari berbagai cara yang berbeda. Bisa dari sumber, teknik, dan waktu. Kalau yang sumber ini maksudnya, misal kita menemukan 3 informan dan kita mewawancari 3 informan tersebut. Kita membandingkan jawaban dari informan A, B, dan C. Kira-kira apakah ada informan yang informasinya tuh bertentangan gitu antara satu sama lain dan kita bisa mencari informasi lainnya dari misal informan A dan informan B itu informasinya bertentangan. Nah, mungkin jawaban informan C itu mirip seperti jawaban informan A. Jadi kita bisa melihat kecenderungan eh, jawaban mana yang lebih bisa menggambarkan pengalaman atau fenomena yang kita teliti. Jadi dari membandingkan jawaban setiap informannya. Kemudian kalau yang teknik itu dari tadi teknik pengumpulan datanya. Nah, tadi ada 4, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual. Nah, kita bisa membandingkan hasil dari data yang dikumpulkan dari teknik-teknik yang berbeda itu. Nah, misalnya kalau dari em, wawancara, kita mewawancarai seseorang dan dia memberikan pernyataan tertentu dan kita juga mendapatkan nih dokumentasi surat yang menjelaskan eh, hal tersebut. Nah, kita bisa bandingkan apakah jawaban itu sesuai sama surat yang lebih resmi, yang lebih istilahnya lebih valid gitu ya informasinya dibandingkan jawaban narasumber. Atau kita bisa juga misal kita observasi dan kita wawancarai juga orang yang bisa menjelaskan pengalamannya dari apa yang kita observasi itu kan kita kayak cenderung hanya membuat asumsi gitu ya kita hanya menafsirkan aja eh, dari sudut pandang kita tapi setelah kita wawancara itu kan kita jadi dapat eh, konfirmasi langsung apa yang terjadi apa yang mereka rasakan dan itu jadi eh, kita bisa membandingkan data antara yang kita observasi sama yang kita wawancarai langsung kemudian bisa juga waktu. Nah, seperti yang tadi disebutkan juga sebelumnya, kalau misalnya melakukan penelitian fenomenologi yang berkaitan sama pengalaman ini kan bisa aja pengalaman itu sensitif atau bisa aja eh, memicu trauma seseorang gitu ya. Kalau kita melakukan penelitian ini tepat setelah suatu kejadian atau mungkin di misal kayak tentang mental penyakit mental dan itu dilakukan ketika sedang parah-parahnya gitu ya. Nah, mungkin orang tersebut jadi tidak bisa untuk terbuka, jadi masih merasa takut untuk memberikan informasi yang jelas, sehingga informasi yang kita dapatkan pun juga kurang maksimal, gitu, kurang optimal untuk bisa kita masukkan ke penelitian. Cuman kita bisa beri waktu untuk narasumber, misal di wawancara pertama itu kurang baik nih hasilnya karena kita wawancaranya benar-benar kayak eh, langsung setelah kejadiannya atau mungkin eh, ketika itu sedang sangat parah gitu ya dialaminya. Nah, tapi kita beri waktu misal 1 bulan kemudian kita wawancara kembali dan dia sudah lebih tenang, dia sudah bisa menjelaskan dengan baik. Nah, kita bisa bandingkan hasil dari apa yang dia jelaskan sebelumnya sama hasil yang kita sudah beri waktu itu apakah eh, datanya masih sama atau sudah informasi lebih jelas dan itu bisa membantu kita menguji keabsahan data dari ucapan si narasumber. Kemudian juga ada bracketing. Kalau bracketing ini itu dengan memisahkan asumsi peneliti agar lebih objektif. Nah, dengan mengatur daftar pertanyaannya supaya lebih bisa ya tadi yang bisa in-depth jadi menjawab mengapa dan bagaimana dan kita jadi nggak perlu untuk ngutip aja gitu pernyataan dari narasumbernya. Kemudian kita juga bisa meminta informan untuk membaca kembali transkripnya karena terkadang dalam proses wawancara itu kan ada yang namanya noise gitu ya. Mungkin
suaranya jadi kurang jelas dan kita juga terkadang dalam melakukan apa namanya melakukan transkrip mungkin ada yang menggunakan bantuan AI dan sebagainya dan mungkin hasilnya jadi akhirnya ada yang bisa aja salah gitu ya penafsiran antara suaranya sama tulisannya dan kita bisa minta konfirmasi lagi ke informannya apakah yang dia ucapkan ini sama seperti yang kita tangkap di transkrip kita atau tidak gitu. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dari fenomenologi. Kelebihan yang pertama itu ada datanya apa adanya, yaitu tidak memanipulasi teori atau fakta. Peneliti peneliti tidak memaksakan data untuk cocok dengan teori tertentu. Fenomena Fenomenologi ini dibiarkan untuk berbicara sesuai dengan kenyataannya yang ada. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mengungkap kebenaran secara objektif dari pengalaman nyata. Walaupun datanya ini dari cerita, kebenarannya tetap kuat karena berasal dari pengalaman yang benar-benar dialami, bukan rekayasa atau berasal dari asumsi peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu memandang objek kajian secara menyeluruh. Fenomenologi ini tidak memotong-motong fenomena menjadi bagian yang kecil. Fenomenologi melihat semuanya sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian yang keempat, cocok untuk mengkaji pengalaman manusia yang kompleks. Hal-hal seperti perasaan, makna hidup, atau pengalaman tidak bisa diukur dengan angka atau statistik. Fenomenologi ini cocok untuk dipakai untuk fenomena yang kaya akan makna dan sulit untuk diperhitungkan. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan dari fenomenologi. Yang pertama yaitu data bersifat subjektif, masih bergantung pada ingatan dan kejujuran narasumber. Karena datanya dari cerita pengalaman pribadi, hasilnya sangat bergantung pada seberapa jujur dan seberapa ingat narasumbernya. Hal ini tentu saja di luar kendali peneliti. Kemudian yang kedua, ada resiko narasumber berbohong atau keliru. Narasumber bisa saja cerita tidak sesuai kenyataan, entah karena malu, lupa, atau justru ingin terlihat baik. Hal ini bisa membuat data menjadi tidak akurat. Kemudian yang ketiga yaitu bukan untuk menguji hipotesis atau teori. Fenomenologi ini fokusnya ada di pemahaman dan pemaknaan, bukan pada statistik atau pengukuran. Jadi pendekatan ini tidak dirancang untuk menguji apakah suatu teori benar atau salah dan tidak menghasilkan data berupa angka atau statistik. Ya, Oke, selanjutnya ada manfaat fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Fenomenologi bermanfaat untuk memahami pengalaman manusia secara lebih mendalam, terutama hal-hal yang tidak dapat dijelaskan melalui angka seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, untuk manfaat yang pertama, ada memahami pengalaman hidup secara mendalam. Fenomenologi membantu peneliti memahami perasaan, pengalaman, dan juga proses pemaknaan yang dialami oleh seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melalui fenomenologi ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana seseorang merasakan dan juga menjalani suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Maulana dan kawan-kawan di tahun 2024 yang menjelaskan bahwa fenomenologi mampu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu membangun makna dalam interaksi sosial. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mengungkap makna subjektif. Fenomenologi dapat menjelaskan hal-hal yang tidak terlihat dalam penelitian kuantitatif. Contohnya, kalau di data kuantitatif itu hanya menunjukkan tingkat stres, sedangkan kalau di fenomenologi menjelaskan bagaimana stres itu dirasakan dan juga dimaknai oleh individu. Dengan begitu, peneliti dapat memahami kondisi seseorang secara lebih menyeluruh. Kemudian, yang ketiga ada menghasilkan deskripsi yang kayak hasil penelitian fenomenologi ini umumnya berupa deskripsi naratif yang kaya, seringkali berupa uraian pengalaman hidup ataupun kutipan wawancara. Nah, hasil tersebut membuat penelitian menjadi lebih detail dan juga kontekstual karena eh, menggambarkan pengalaman subjek subjek secara nyata. Nah, deskripsi seperti ini
tentu sangat berguna di berbagai bidang, contohnya seperti di bidang pendidikan. Fenomenologi dapat membantu pengalaman belajar siswa ataupun mahasiswa, kemudian motivasi dan kesulitan yang mereka hadapi, serta cara mereka memaknai proses pembelajaran tersebut. Kalau kemudian selanjutnya ada di bidang komunikasi dan sosial. Eh, Fenomenologi dapat membantu memahami makna pesan komunikasi, dinamika hubungan sosial, dan juga bagaimana subjek memaknai pengalaman mereka di era digital saat ini. Boleh di next. Yes. Ya, di next. Oke, sekarang kita masuk pada contoh penggunaan. Di sini kita mengambil tiga contoh saja. Pertama, judul penelitiannya rekonstruksi konsep keamanan diri perempuan sebagai penonton berita kriminal di televisi. Nah, ini melatar belakangi karena maraknya program kriminalitas yang memosisikan perempuan sebagai objek kejahatan. Yang menjadi subjek atau key informannya itu adalah perempuan pekerja, dosen-dosen perempuan di lingkungan Unikbah. Kenapa? Karena mereka lah yang bekerja di luar rumah sehingga menghadapi tantangan keamanan. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui makna konsep keamanan dalam realitas keseharian subjek setelah diterpa oleh program-program bertema kriminalitas di ruang publik. Nah, artinya dengan kata lain, ini menggali esensi pengalaman perempuan penonton program TV bertema kriminalitas, di mana pengalamannya adalah konsep keamanan dirinya di ruang publik dan konteksnya adalah penonton TV. Oke, boleh di next. Oke, berikutnya judul penelitiannya pengalaman mahasiswa dalam menghadapi kendala pengguna sistem informasi akademik di UPN Veteran Jakarta. Ini tuh diteliti karena sering terjadinya gangguan teknis atau down server pada sistem informasi akademik kampus UPN Veteran Jakarta, apalagi pada masa-masa krusial seperti pengisian KRS. Nah, yang menjadi subjek atau informannya adalah mahasiswa aktif UPN tentunya. Kenapa? Karena mereka lah pengguna langsung yang merasakan dampak dan juga hambatan akademis akibat errornya sistem tersebut. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman mahasiswa dalam menyikapi, beradaptasi, dan juga mengatasi kendala teknis saat menggunakan sistem informasi akademik. Dengan kata lain, ini menggali esensi pengalaman mahasiswa dalam menghadapi sistem digital kampus yang error, di mana pengalamannya adalah kendala teknis dan strategi mengatasinya, dan konteksnya yaitu pengguna sistem informasi kampus. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya itu adalah perlakuan diskriminasi penderita HIV atau AIDS di Kota Semarang. Ini latar belakangnya adalah karena tingginya stigma negatif dan penolakan sosial yang memicu tindakan diskriminatif kepada penderita HIV atau AIDS di lingkungan masyarakat, khususnya Kota Semarang. Nah, yang menjadi subjek atau keinformannya tentunya penderita HIV atau AIDS yang tinggal di Kota Semarang. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang langsung mengalami, merasakan dampak psikologisnya dan juga menjalani realitas perlakuan diskriminatif tersebut. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh si penderita HIV ini dengan cara dan bagaimana cara mereka bertahan di tengah tekanan sosial masyarakat di Kota Semarang tersebut. Nah, dengan kata lain, ini tuh menggali esensi pengalaman mereka khusus mereka yang penderita HIV ini yang mendapatkan perlakuan tidak adil, di mana pengalamannya adalah tindakan diskriminasi dan cara mereka merespon.
Konteksnya yaitu penderita HIV di lingkungan perkotaan. Oke, berikutnya. Oke, ini ada kesimpulan. Jadi dari seluruh kesimpulan, fenomenologi adalah sebuah metode penelitian kuantitatif yang lebih berfokus untuk menggali dan memahami makna dari pengalaman subjek individu dari setiap sudut pandang orang dari orang pertama secara utuh dan apa adanya. Jadi meski metode meskipun metode ini sangat tepat untuk mengkaji kompleksitas dari pengalaman manusia di kehidupan nyata, ini melalui wawancara yang lebih mendalam dan observasi pendekatannya juga memiliki kelemahan pada sifat dasarnya datanya yang sangat subjektif serta adanya risiko ketidakdaruratan informasi dan narasumber. Oke, jadi kesimpulannya itu, jadi setiap fenomenologi juga memiliki banyak penelitian dan di dalam kompleksitasnya juga memiliki banyak pemahaman. Jadi pemahaman manusia di kehidupan nyata. Jadi kehidupan nyatanya itu juga memiliki memiliki kelemahan dan juga memiliki kelebihan pada sifat dasarnya. Oke, next. Oke, sekian dari kami. Terima kasih dan next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan jika ada salah, mohon maaf. Oke, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kami kembalikan saja ke Mbak Tia. Terima kasih semuanya. Oke, thank you teman-teman dari kelompok fenomenologi. Menurut saya sangat bagus ya penjelasannya dan contohnya juga banyak. Tapi kayaknya saya kenal deh contoh yang kedua itu punya siapa ya? Saya pernah baca pengalaman Punya mahasiswa. Punya saya, siapa? Mbak. Oh iya, nggak apa-apa dijadiin aja contoh. Makanya saya kayak, aduh, saya kayak pernah baca deh yang ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita bicara fenomenologi ya. Kemarin kita tuh bahas semiotika kan? Sekarang kita bahas fenomenologi. Tadi udah dijelasin secara lengkap ya, em, fenomenologi itu membahas apa. Jadi sebenarnya em, memang dia mendeskripsikan pemaknaan terhadap individu atau kelompok yang merujuk pada pengalaman. Ya gitu.
karena memang berdasarkan pengalaman. Jadi tadi banyak contoh kasus ya. Misalnya kalau pengalaman lain itu em, ngalamin pandemi COVID, itu pengalaman ya. Saya sering nyebut bencana alam, penyintas bencana, ataupun misalnya korban kekerasan seksual dan lain sebagainya. Karena dia fokusnya pada people's perception, apa yang mereka alami gitu kan. Kemudian kita kan banyak bertanya ya, kok bagaimana tadi kalau tentang apa eh, kejahatan ya, kejahatan itu gimana bisa mengalami itu? Sebenarnya itu kan yang harus kita gali ya. Jadi em, di fenomenologi itu banyak cara untuk bisa kita menggali sebuah pengalaman yang nantinya dalam fenomenologi itu sifatnya interpretatif. Kita jelaskan sebanyak-banyaknya. Tadi saya juga tertarik ya dengan apa penjelasan dampak positif, kelebihan ya, kelebihan dan kekurangannya. Menarik ya. Apalagi kekurangannya itu sangat menarik sekali dan itu memang sudah menjadi resiko kalau teman-teman meneliti fenomenologi. Karena kita itu kan berdasarkan pengalaman ya, pengalaman seseorang, kita itu apa ya nyebutnya, kita tuh mereduksi pengalaman seseorang, menggali. Tadi saya bilang apa yang dia alami. Kayak tadi kaitannya dengan fenomenologi dampak psikologis bagi em, penderita HIV/AIDS itu ya, karena dia mengalami diskriminasi. Itu kan kita mereduksi pengalaman dia. Diskriminasi seperti apa yang dia alami, awal mulanya seperti apa. Jadi kita tuh tahu diskriminasi apa yang dia alami, serta kaitannya dengan psikologisnya. Nah, gitu ya. Secara umumnya itu. Jadi kita tuh coba menggali persepsi orang. Di dalam persepsi itu pasti ada maknanya. Ada motif, ada makna gitu ya. Yang bisa kita interpretasikan. Intinya dari pengalaman seseorang. Gitu ya. Kaitannya dengan fenomenologi. Kemudian tujuannya tadi mereduksi ya. Apapun hal yang bersifat pengalaman. Biasanya kalau fenomenologi itu kan kita melihat pengalaman ya. Kalau pengalaman kan berarti bisa saja subjektif. Ya, jadi kita melihat sudut pandang pengalaman subjektif dari narasumbernya, dari subjek tersebut dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian nanti tujuan dari fenomenologi apa? Segala sesuatu itu, penelitian itu berdasarkan pada penemuan baru atau kebaruan yang mempunyai makna baru gitu. Jadi dengan adanya tadi contoh-contoh kasus itu, new meaning-nya adalah kita bisa tahu pengalaman mereka yang sebenarnya tuh kayak gimana, meskipun tadi kekurangannya terlalu subjektif karena kita nggak tahu dia berbohong atau enggak. Tapi kaidah dalam penelitian sebagai researcher ya, kita sebagai peneliti kita harus berpegang pada teknik pengumpulan itu. Kita menggunakan metode observasi, kemudian ada wawancara, kemudian kita pakai data-data pendukung, sejenis dokumentasi, jurnal, buku kaitannya dengan konteks pengalaman mereka, itu kan bagian dari struktur kita ya sebagai peneliti. Kita berpegang sama kaidah itu aja. Terlepas dia tidak menceritakan semuanya, atau mungkin saja bisa berbohong, itu kan sudah di luar dari kuasa kita sebagai peneliti, teman-teman. Realnya adalah kita mengobserv dia dan kita mewawancara dia. Kayak gitu ya. Kemudian ada kebaruan gitu ya. Bisa jadi ada tindakan-tindakan lanjutan ya dari hasil penelitian teman-teman. Bisa ada satu penelitian lainnya, jadi kayak bercabang-cabang gitu loh penemuannya. Bisa merujuk ke A, ke B, ke C, dan itu akan menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Nah, kemudian em, kalau misalnya di em, CDA ya, nanti teman-teman akan presentasi CDA. Kalau di CDA itu
dia maknanya konstruktivis, dikonstruk. Kalau konstruk itu kan berarti dibentuk ya, dibentuk, diciptakan, dirancang. Tapi kalau fenomenologi dia tidak menggunakan konstruktivis, tapi kita interpretatif. Kita tidak kita tidak fokus mengkonstruk apa dampak psikologisnya, enggak dong. Dampak psikologis si pasien HIV tadi ya terhadap diskriminasi. Kita tidak berbicara untuk mengkonstruk perasaannya atau psikologisnya, tapi kita menginterpretasikan seperti apa sih sisi-sisi psikologis atau dampak-dampak negatif yang dia terima. Makanya tadi kelompok-kelompok tadi bilang ada interpretatif, ada menjelaskan gitu ya, ada makna dan lain sebagainya. Bisa satu orang, sampelsnya bisa tidak terbatas. Sebanyak mungkin sesuai dengan konteks penelitiannya. Kalau tadi misalnya bahas tentang dampak psikologis pasien HIV, kalian harus tahu dulu di rumah sakit, tadi di rumah sakit ya, rumah sakit mana, khusus di mana. Kan penderita HIV itu mungkin ada tingkatan-tingkatan dan lain sebagainya, hanya dokter jiwa yang tahu dan lain sebagainya. Dan itu harus kalian observe berapa orang yang mengalami diskriminasi, kan kayak gitu ya. Kalau nggak ngalamin diskriminasi, misalnya ya tidak kita jadikan sebagai informan. Kalau misalnya dia pasien non HIV nggak bisa kita jadikan informan. Tapi sebisa mungkin semakin banyak semakin tahu nih variasi pengalamannya. Nah, kayak gitu ya kalau secara fenomenologi. Kemudian nih kalau teman-teman lihat ini sebagai analogi aja ya. Apa yang kita lihat itu tidak ada makna sebenarnya. Misalnya kalian berharap kalau misalkan posisi ini apa ya namanya kendi atau vas gitu ya, vas mungkin ya. Vas ditaruh di depan kaca tetap vas. Ini perspektif kita secara objektivitas. Tapi kalau dalam fenomenologi, apa yang em, dia lihat dan kita lihat bisa jadi berbeda atau bisa jadi sama. Kayak dia ekspresinya apa, tiba-tiba yang muncul di cerminnya adalah hal yang berbeda. Berarti ini adalah subjektivitas. Jadi apapun yang terlihat itu biasanya nggak sesuai dengan realitas. Mungkin bagi kita sebagai orang yang di luar dari konteks, kita melihat mereka biasa saja gitu ya. Oke, mereka dirawat di rumah sakit untuk pemulihan kesehatan ya. Tetapi secara subjektivitas, realita itu tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya pas dipandang fast juga gitu artinya. Ternyata enggak, beda. Maka tadi timbullah ada diskriminasi. Oh ternyata pasien HIV itu juga ada diskriminasinya. Gitu loh. Enggak hanya misalnya em, pasien-pasien apa ya. Kalau kita lihat realita tuh sekarang kayak ada pembahasan tentang pasien BPJS gitu kan banyak sekali ya realita-realita yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Ada diskriminasi dan lain sebagainya. Mungkin secara konteks di luar rumah sakit kita merasakan, oh iya, sudah berjalan dengan normal. Tapi ketika teman-teman mendekat, mendekat mencari tahu bahwa ternyata realita itu tidak sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Kayak gitu ya. Oke, jadi em, kebenaran itu adalah kunci dari interpretasi dari sebuah fenomena. Bagaimana dia bisa memberikan informasi secara faktual. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya kita berharap informan itu memang dengan sangat sadar dan tahu betul bahwasanya dia sedang diteliti. Kebanyakan memang kalau secara pengalaman ya, experience, seseorang, mereka itu nggak masalah loh diteliti tentang kehidupannya, pengalamannya. Karena dia tahu hasil dari penelitian ini akan merujuk pada hal-hal yang berguna dan lain sebagainya. Beda ya kalau kita riset dengan kita wawancara secara em, untuk berita dan lain sebagainya, komersil dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk em, secara akademik itu kan menjadi penelitian ya, menjadi
ilmu baru, menjadi acuan dalam akademik khususnya misalnya di bidang-bidang tertentu, gitu ya. Kemudian nih, kalau kalian tadi lihat versi kaca, bagaimana fenomenologi itu ada, coba kalian lihat gambar berikut. Itu ada gajah, ya. Coba kalian lihat deh. Itu ada banyak orang yang mengasumsikan beberapa hal tentang gajah. Gajah itu kan besar ya badannya kalau dari gambar ini. Ketika kita melihat dari depan, mungkin kita nggak tahu buntutnya warna apa. Misalnya kalau kita dari depan kayaknya dia itu memanjang ke belakang gitu badannya gitu ya. Atau misalnya kita lihat kakinya sangat tinggi dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat dari samping, dari tengah, ternyata badannya lebar juga gitu ya, besar. Terus apa namanya perutnya gendut dan lain sebagainya. Nah ini merefleksikan bagaimana manusia melihat fenomenologi. Ada yang lihat dari atas sini aja, ada yang lihat dari sini, ada yang lihat dari bawahnya, terus ada yang lihat dari sini, terus ada yang bilang, oh ini kayaknya dinding ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa memaknai suatu konteks, kita harus melihat dari berbagai sisi, gitu kan? Nggak cukup kita tahu em, udah mengalami apa aja, enggak. Tapi kita harus bisa mengulik lebih dalam mengapa itu bisa terjadi kepada mereka dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti itulah kalau fenomenologi harus dilihat secara utuh. Kita itu melihat sesuatu jangan jangan misalnya dari depannya aja, dari atasnya aja, tapi kita melihat pengalaman mereka secara utuh, menyeluruh. Dan tadi kekurangannya ya mungkin nggak banyak informan itu mau terbuka kalau masalah fenomenologi sebenarnya teman-teman. Beda halnya dengan studi kasus misalnya kan. Kalau studi kasus kan eh, dia udah ada case jelas gitu ya. Tergantung teman-teman mau meneliti konteksnya, programnya, em, apa namanya, keputusan gitu, apa yang dia kerjakan dan lain sebagainya. Tapi kalau fenomenologi itu kan kita menggali menggali pengalaman yang bisa jadi pengalaman tersebut yang sulit mereka ungkapkan. Butuh kesabaran juga sebenarnya teman-teman ya, tergantung konteksnya apa. Terus kalau tadi misalnya penderita HIV/AIDS nggak mau diwawancara gimana ya? Kita harus bisa, peneliti harus bisa tahu tips and triknya ya. Makanya ada praobservasi dan lain sebagainya. Jadi kita kita orang kualitatif itu harus menjalin kedekatan dulu gitu ya. Jangan tiba-tiba langsung wawancara kan bingung. Jadi coba menjalin kedekatan. Kita ngobrol sekali dua kali, menyampaikan maksud dan tujuan dan memberikan em, pemahaman ya bahwasanya em, informan sifatnya sangat rahasia untuk kepentingan akademik dan mungkin bisa membantu permasalahan yang ada lewat jalur em, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Gitu ya. Emang unik nih kalau fenomenologi. Semuanya unik sih sebenarnya, tergantung teman-teman melihat apa yang menjadi sorotan kalian gitu. Saya yakin teman-teman tuh udah ada kayak oke, ada oh oke tahu oh oke 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 pakai ini pakai ini gitu ya. Oke, lanjut. Terus kemudian kalau untuk penelitian gimana gitu ya? Based on experience of occurring in everyday life by persons from all walks of life. Jadi tetap berdasarkan dengan experience orang-orang gitu ya, sehari-hari. Jadi kayak kita tuh mencoba mengupas eh, kulit bawang ya, teman-teman, sampai lapisan paling terdalam manusia. Bisa jadi kita meneliti slice of life-nya gitu. Bisa jadi kita harus buka lapisan-lapisan itu ya. Jadi bisa jadi em, pengalaman itu bisa berlapis-lapis. Mungkin di level paling atas kita belum ketemu nih. Sebenarnya apa sih yang mereka alami, yang mereka rasakan, gitu ya. Terus kemudian tentang six opinions, tadi penelitian secara subjektif, dan kita harus bisa memposisikan diri kita juga sebagai informan, dan kita harus engage dengan
partisipan alias informannya. Gitu ya. Jadi kita harus tetap runut sama interpretasi dari informan. Lanjut. Nah, ini. Kalau kita bedah berdasarkan key charactersnya ya. Kalau secara natural setting, karena tadi kan apa adanya ya disebutkan sama kelompok tadi apa adanya, tidak dibuat-buat, berarti dia naturalistic. Study of behavior as it occurs naturally. Jadi biarlah kita coba cari tahu, kita pelajari perilaku mereka secara alami. Gak usah dibuat-buat gitu. Ya udah kita perhatiin aja kalau dia lagi ngomong. Misalnya teman-teman ngikutin kegiatan mereka sehari-hari dan lain sebagainya. Yang ini bisa terkait dengan bagaimana perilaku itu bisa em, punya implikasi kepada mereka. Jadi awalnya secara alami mungkin bisa berubah gitu ya, karena adanya human behave itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa membuat atau mengkotak-kotakan kamu harus apa, kamu harus apa. Nggak, kita biarkan natural setting aja. Kemudian kalau untuk data collectionnya gimana? Jadi kita sebagai peneliti itu mencari data aktifnya dari sumbernya langsung. Jadi nggak bisa nih kalau kita nitip, in case misalnya tadi kelompok yang presentasi mau wawancara pasien HIV/AIDS yang yang terdiskriminasi. Terus kalian titip sama perawatnya, ya nggak bisa. Titipin dong sus, titipin dong dok. Saya mau wawancara, saya kasih kertasnya nih, tinggal mereka jawab aja. Dalam fenomenologi itu tidak disarankan, teman-teman. Ya, karena bagaimana kita bisa tahu sense of emotion dalam pengalamannya? Kalian pasti akan connect sama mereka. Ya, kalau mereka sedih, otomatis kalian juga pasti akan merasakan hal-hal sedih karena bersifatnya pengalaman, bukan case. Ya, jadi harus dari sumber aslinya. Nggak bisa kita titip-titip gitu ya. Baiknya seperti itu. Karena tadi dibiarkan naturalis aja. Natural apa adanya. Oke, kayak gini ya. Sama kayak penelitian, kayak studi kasus, kemudian hal-hal atau desain penelitian yang menggunakan wawancara. Ya, kita harus bisa observasi, kita wawancara gitu ya. Kemudian kita harus berpartisipasi dengan pengalamannya langsung, ya, willing to share their thoughts. Pokoknya kita harus bisa merasakan experience mereka ya teman-teman, secara nyata. Kita hadir gitu. Oke, kemudian ada rich naratif. Naratifnya seperti apa sih? Jadi kita itu harus bisa merumuskan hal-hal penting dalam hasil wawancara. Kan kita pasti in-depth interview ya teman-teman. Kita nggak bisa kalau dalam fenomenologi itu pakai wawancara terstruktur, jarang sih sebenarnya. Terstruktur itu terlalu baku untuk bisa kita menggali emotion atau pengalaman atau ya experience mereka gitu ya. Makanya ada in-depth. Jadi kita pun harus bisa menarasikan hal-hal penting gitu dari perilaku mereka gitu ya. Karena dari observasi perilaku gitu ya, gerak-gerik dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi tambahan data gitu. Kadang hal-hal yang sifatnya verbal itu kadang ada yang non-verbal dan non-verbal itu menjadi data juga. Jadi jangan kita sepelekan gitu ya. Semakin banyak detail yang muncul, semakin kayalah deskripsi dari narasi konteks penelitian teman-teman semua. Kemudian fokus on why and how behavior occur. Jadi fokus aja apa tadi boleh, apa yang dia alami, mengapa, bagaimana awalnya, misalnya kamu mengalami itu, awalnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi proses ini akan terus muncul. Jadi fokusnya ke sini aja. Jangan apa istilahnya tuh
em, kita tuh menyudutkan mereka gitu ya. Kita tanya aja pengalaman apa yang terjadi. Karena memang bukan mereka yang melakukan, tapi mereka yang mengalami. Kemudian gimana sih untuk data ya? Datanya kayak gimana? Karena sifatnya dalam kualitatif itu pakai induktif logic, jadi teman-teman harus bisa mengeneralisasi em, informasi dari yang paling rinci sampai yang paling umum gitu. Kalian harus tahu makna-makna yang muncul yang penting apa gitu ya. Sama kayak misalnya ada reduksi data, ada penyajian data, ada kesimpulan dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi harus logikanya logika induktif. Terus kalau untuk perspektif ya, kalau perspektif dari informan, kita itu harus fokus pada apa yang mereka sampaikan. Ya, jadi jangan berbicara tentang kita, tapi kita yang menyoroti mereka. Mereka yang harus jadi fokus utamanya, bagaimana mereka menyampaikan makna-makna yang ada di dalam diri mereka. Dan kita berusaha untuk mengerti dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, ini emergent research design. Jadi biasanya kalau dalam kualitatif itu desain penelitiannya banyak ya. Kalau misalnya pakai kualitatif, ya pakai kualitatif terus fenomenologi, itu kan biasanya maknanya tuh em, suka berkembang ya. Dan misalnya suka berubah seiring waktu. Misalnya ada tadi kasus, kita ambil lagi kasus pasien HIV yang diskriminasi. Bisa saja hal itu tidak terjadi di RS Semarang itu. Nah, ketika dirasa ada sebuah hal yang penting yang muncul, itu segerakanlah untuk bisa diteliti, teman-teman. Gitu ya. Jadi, semakin urgent biasanya semakin banyak diteliti gitu, dan orang-orang tertarik, kemudian akan dijadikan kebaruan tadi. New meaning dan renewed meaning gitu ya. Ini tadi em, apa namanya step by stepnya ya. Jadi hampir sama dengan step by step yang lain dari analisis yang lain. Jadi sebagai peneliti itu kita bisa mendeskripsikan pengalaman mereka secara konteks fenomenologi. Jadi jangan keluar dari itu, teman-teman ya. Kemudian kita fokus bagaimana how the participants experience. Udah itu aja, jangan kemana-mana. Ya, harus kita identifikasi how the participants experience. Kemudian meaningful units are formed, gitu ya. Terus kemudian what was experienced and how it was experienced. Ya, harus bisa dibedakan nanti apa yang mereka alami dan bagaimana pengalaman itu terjadi. Setelah terjadi ya, pengalaman itu telah terjadi. Nah, itu. Kemudian penelitian may reflect on our experience or integrate with those of participant. Tuh, kita memposisikan diri kita sebagai informan. Jangan always me, and me gitu. Karena kita peneliti itu tidak seperti itu. Kita merujuk pada, kita bagian dari informan. Ya, kita nggak hanya tanya jawab, tapi kita coba, tadi saya bilang ada sense of emotion-nya. Kayak gitu ya, step by stepnya. Nah, ini sama ada coding, ada reduksi, verifikasi data gitu, coding ya. Jenis-jenis kayak gimana. Jadi bisa teman-teman kategorisasikan kemana ini gitu. Hanya kalian yang bisa mengkategorisasikannya sendiri. Ya, kemudian ada bisa dibuat pakai kesimpulan biasa atau misalnya mau dibuatkan model ya, alur kerangka berpikir tuh boleh. Gitu ya. Oke, tadi saya bilang kita itu talk less. Jadi kita tuh dengerin mereka ngomong sebanyak mungkin. Walaupun kita in-depth ya tetap bertanya, tapi teman-teman pasti tahu celahnya di mana. Gitu ya. Kadang kalau in-depth itu ada pertanyaan yang udah kita tulis tapi kita nggak bacakan, atau misalnya yang em, apa namanya nggak terfikirkan, nggak tertulis gitu, tiba-tiba di
bahas dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya kita sebagai peneliti harus talk less. Kemudian listen a lot ya. Kita dengarkan mereka gitu ya, berbicara sebanyak mungkin. Kemudian record observation accurately. Ya, kalau bisa semua aspek dalam pengumpulan data, baik sumber primer maupun sekunder itu harus standby ya teman-teman. Jadi jangan sampai tiba-tiba udah panjang cerita 1 jam, ternyata nggak ke-record rekaman suara. Kan sayang ya. Terus masa iya kita harus ngulang dari awal. Tapi itu bagian dari apa ya? Kekurangan dalam kualitatif atau kekurangan sebagai peneliti. Kadang misalnya udah hektik dikejar waktu dan lain sebagainya, teman-teman lupa. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang diobservasi, diwawancara atau data-data pendukung itu harus betul-betul akurat. Termasuk kayak tempat, orang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba dia dia ternyata bukan pasien gitu ya, nggak bisa. Harus dipastikan kebenarannya dulu teman-teman. Tiba-tiba yang diwawancarain bukan pasien HIV gitu ya, mungkin bisa untuk mengaburkan realitas dan sebagainya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Seek feedback ya, apakah mereka nyaman gitu ya, mereka memberikan tanggapan yang baik kepada kalian ketika kalian bertanya, mungkin untuk hal-hal yang paling terdalam dari pengalaman mereka. Bisa jadi mereka traumatis dalam menceritakannya ya. Nah, itu teman-teman bisa diramu bagaimana cara berkomunikasi yang baik misalnya dengan informannya. Tapi so far kalau misalnya kita meneliti mereka welcome kok ya, cuma memang agak sulit untuk menggalinya. Jadi itu teman-teman harus bisa um, apa namanya tahu ada feedback gitu ya. Saya ambil studi kasus, tahu street socializing, tahu ya? Jadi street socializing kalau misalkan di arti Google itu kayak dia itu lebih kepada prostitusi konvensional ya. Sekarang kan ada prostitusi online kan? Kalau street soliciting ini dia konvensional kayak misalnya kalau di Bandung itu ada Saritem, saya nggak tahu kalau di Jakarta apa ya. Kalau di Surabaya waktu itu kan heboh-heboh, aduh saya lupa nama lokalisasinya apa ya. Anggaplah seperti itu, wilayah lokalisasi. Misalnya teman-teman pengen neliti pekerja seks komersial secara konvensional ya. Misalnya memang ada tempat-tempat khusus yang nggak pakai online dan sebagainya. Jadi di situ bisa jadi teman-teman fokus pada ini kan lebih kepada kontradiktif ya. Ini nih kalau di Bandung ya ceritanya. Di Bandung itu ada tempat lokalisasi yang namanya Saritem. Kontradiktifnya apa? Itu kan gang kecil ya. Di Bandung itu dia di gang kecil, di perumahan-perumahan perumahan biasa sebenarnya, di gang-gang kecil, satu gang lurus gitu. Serunya di depan gang itu ada kantor polisi, gak jauh dari pinggir jalan yang di depan gang tadi ada pesantren. Di ujung sekali itu ada masjid. Coba teman-teman bayangkan ekosistem yang terjadi di situ. Padahal itu area lokalisasi. Jadi sebenarnya em, kita bias melihatnya bagaimana ini harus ditertibkan, tetapi di situ ada kantor polisi, di situ ada pesantren sekolah, di situ ada masjid. Saya nggak tahu deh kalau sekarang udah berubah apa masih ada nggak, saya nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi melihat bagaimana em, dalam konteks polisi dia memerangi itu ya berhadapan dengan pekerjanya. Nah, gitu ya kalau konteksnya ada di Saritem itu ya. Kemudian ada juga kalau misalnya tentang hal-hal fenomena kayak gini, penindakan hukum itu kan jarang yang berhasil ya teman-teman. Lokalisasi itu ada karena memang disediakan, karena ada kebutuhannya dan lain sebagainya. Jadi hanya relokasi aja, tidak dihilangkan. Nah, hal-hal seperti itu yang benar-benar juga harus digali gitu ya. Kalau misalkan contoh studi kasusnya kayak gini. Kemudian
akar permasalahan adanya street soliciting ini apa? Biasanya ekonomi gitu ya, atau dia jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Mungkin nggak banyak kalau saya baca artikel-artikel yang sudah pernah muncul, mereka itu adalah buk apa ya, bukan berdasarkan apa yang mereka mau, tapi mereka begitu karena mereka butuh. Mereka jadi tulang punggung. Kebanyakan tuh masalah ekonominya, teman-teman. Dia jadi tulang punggung. Kemudian dia tidak punya capability untuk bisa bekerja layaknya orang lain. Persaingan dunia kerja, dan lain sebagainya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan easy money adalah menjadi pekerja seperti ini. Nah, itu kan yang banyak dibahas di artikel-artikel bahwasanya hal-hal seperti ini rentan dengan keadaan ekonomi. Jadi, problem needs to be understood, yaitu akar masalahnya kenapa ada seseorang menjadi pekerja seks komersial itu kenapa? Nah, itu ya poin-poinnya, ini sebagai case study aja. Kemudian research study is commissioned. Jadi emang harus diteliti ya. Coba saya gambarkan. Jadi kalau misalnya setelah ada poin-poin masalah berikut, questionnya apa? Jadi kita harus coba gali mengapa para perempuan, perempuan tersebut ya, yang sudah ada di studi kasus ini, itu memilih jalan atau memilih pekerjaan menjadi atau kepada hal-hal bersifat prostitusi. Tadi saya bilang adakah faktor-faktor problems yang sulit sekali untuk bisa dijelaskan? Ekonomi mungkin salah satunya, gitu ya. Jadi kita bertanya kenapa teman-teman perempuan em, bisa sampai sini bekerja dan lain sebagainya, meskipun itu mereka nggak mau sebenarnya seperti itu, gitu ya. Kemudian kita harus gali juga bagaimana em, keadaan setempat, reaksi masyarakat tuh kayak gimana sih? Mereka menerima atau tidak, gitu ya. Nah, itu juga itu kan bisa menjadi pendukung bagaimana em, lokalisasi ini muncul. Kemudian misalnya what sort of clients seek women's services. Jadi mereka ini kan bekerja. Apakah ada kategorisasi-kategorisasi tertentu? Nah, itu yang harus digali gitu kan. Misalnya mereka mau atau dipekerjakan sesuai dengan kategori A, kategori B, C, D, dan E. Nah, itu ya. Jadi teman-teman sebagai peneliti misalnya pengen neliti fenomena ini harus tahu kategorisasinya. Kan clients itu nggak hanya satu dua dan itu kan dari berbagai background stories ya, gitu. Kemudian dari mana asal klien tersebut? Tahu ada lokalisasi dari mana dan sebagainya. Nah, itu ya. Em, Kalau nggak salah Pak Gora pernah deh neliti ini. Dia udah masukin dalam sebuah buku, tapi bukan prostitusi ya Pak Gora itu. Dia meneliti tentang, aduh saya lupa, pijat gitu ya. Nah, dan sebagainya. Itu dia meneliti fenomenologi loh, gitu ya. Kemudian, nah ini ya, gambarannya gimana kalau kita meneliti em, fenomenologi. Ini kaitannya dengan lokalisasi tadi ya. Jadi, kita sebagai researcher, kita coba cari tahu biografis mereka satu persatu, historisnya satu persatu. Sama misalnya em, ada yang bekerja berapa lama gitu kan itu kan bisa kita kita coba kategorisasikan ya. Kerja berapa lama gitu ya. Kemudian apakah dengan menjadi pekerja tersebut ekonominya sudah terpenuhi dan lain sebagainya kah gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga jadi gambarannya kita interview nih semua perempuan teman-teman yang ada di sana gitu ya. Kalau tadi kaitannya, kalau kata fenomenologi itu Creswell itu bisa sampai 10 lebih, ya galilah sebanyak-banyaknya teman-teman. Nggak usah cukup A5 aja, nggak bisa. Kalau kualitatif itu tidak seperti itu. Ketika semua syarat memenuhi,
sesuai dengan sampling kita, nah itu carilah juga sebanyak-banyaknya ya. Selagi tidak ada batasan-batasan tertentu. Nah, gini ya. Tapi biasanya yang meneliti kayak gini kan perempuan ya, karena mereka akan lebih nyaman untuk bisa diwawancarai. Makanya gambarnya perempuan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tadi kaitannya gimana polisi itu punya hal-hal yang sifatnya kontradiktif. Satu sisi dia mau menertibkan, satu sisi dia mengerti bahwasanya lokalisasi ini ada karena adanya kebutuhan dan pekerjanya itu kaitannya dengan ekonomi dan lain sebagainya. Saya ngerasa ya kalau dari penelitian yang saya baca itu tidak ada niatan khusus para perempuan-perempuan ini untuk oke deh, saya pengen itu, nggak ada. Langsung menyasar pengen jadi pekerja seks komersial itu nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana polisi bisa membahas dari kedua sisi secara hukum dan secara moral ya, menertib menertibkannya kayak gimana. Jadi nggak hanya misalkan di sana kaitannya ada polisi di Saritem itu ya. Kalian harus coba menggali dari sisi polisinya juga. Biasanya kan kalau lokalisasi itu jarang ada yang bisa ditutup ya. Tadi saya bilang ada kebutuhannya dan perempuan-perempuan akan terus dipekerjakan seperti itu ya. Nah, itu harus tahu juga kita coba wawancara mereka gitu ya. Oke, kemudian kalau setelah dari kita bedah dari sisi polisi, dari sisi misalnya tadi masyarakat yang ada di sekitar sana, kemudian dari sisi teman-teman perempuan yang bekerja, kita kan bisa tahu ya issues yang mereka alami, masalah yang mereka alami itu apa. Kenapa misalnya mereka masih bertahan di sana dan lain sebagainya, gitu ya. Apakah ada teks dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di sana gitu. Bagaimana apakah ada manajemen, ya kan? Pakai teks dan lain sebagainya. Berdasarkan apa mereka, kategori A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Jadi problem dan issues itu harus tetap kita gali. Nah, gitu ya. Ini sebagai contoh aja bagaimana fenomenologi itu memang sedetail itu. Oke, ini referensi saya berkenaan dengan case study. Jadi kalau kaitannya tadi dengan contoh kasus yang sudah disampaikan teman-teman, mungkin dibuat agak mirip seperti ini aja, step by step-nya. Jadi teman-teman paling tidak berkaidahnya pertanyaannya mirip-mirip kayak gini. Ya, kalau bicara tentang pengalaman gitu. Kemudian kalian harus bisa memetakan tadi ya, siapa aja informannya, kemudian mungkin bisa kalian cek satu persatu yang sesuai dengan kriteria seperti apa gitu. Kemudian ini tadi ada aspek-aspek informan pendukung yang harus coba diwawancara. Bukan berarti polisi dan masyarakat ini sebagai informan utama ya teman-teman, tapi tetap pekerja-pekerja ini harus menjadi informan utama gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi perempuan-perempuan ini dia jadi informan utama ya, informan kunci. Kalau eh, polis dan lokal dan masyarakat yang terdampak itu dia sebagai em, sumber sekunder. Bisa jadi ada tadi rich interpretation dari polis dan lokal seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya untuk mengelaborasi em, materi yang disampaikan sama teman-teman ya. Paling tidak tergambar ya fenomenologi itu seperti apa ya, mau tadi pengalaman pasien. Kalau teman saya yang tesis ya itu dia membahas tentang em, pengalaman komunikasi pasien dan dokter. Itu tesis teman saya waktu itu karena dia orang komunikasi kesehatan. Nah, jadi dia tesisnya tentang fenomenologi pengalaman komunikasi dokter dan pasien, gitu ya. Jadi kan selama ini kita nggak pernah bisa gali ya, ini pasien kalau sama dokter tuh biasanya ngomongin apaan sih gitu ya. Apakah hal-hal krusial itu langsung diomongin di depan bed mereka atau bagaimana gitu ya.
eh, seperti apa sih komunikasi yang disampaikan oleh dokter dan lain sebagainya. Nah, itu contoh untuk pengalaman juga ya, experience dari pasien dari dokter dokter terhadap pasien, sorry. Itu ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman berkenaan dengan fenomenologi. Saya harap teman-teman paham ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada nggak di kelas ini yang bahas tentang fenomenologi kira-kira selain Elman, kelompok Elman tadi, ada nggak? Nanti kalau ada raise hand ya. Jadi kalau dari Elman tadi, Elman kamu kan bicara tentang pengalaman mahasiswa ya. Berarti apa kalau berdasarkan data gathering methods? Participant have lived through the experience being investigated. Jadi jangan sampai mereka merasa kayak diinvestigasi gitu. Jadi karena mungkin memang kalian sebagai mahasiswa juga merasakan, maka itu yang disebut dengan em, peneliti menjadi informan. Jadi misalnya Helman dan teman-teman yang tadi bahas pengalaman mahasiswa menggunakan apa ya tadi itu SIM ya, SIM atau apa e-learning ya, itu bisa saling sharing gitu ya, tahu pengalaman menggunakannya seperti apa, atau mungkin Elman mencoba untuk em, apa namanya mengoperasikan e-learningnya, nah bisa kayak gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya harap semuanya paham ya. Nanti kita lanjutkan pisau bedah selanjutnya di minggu depan ya. Nanti infokan aja em, Maria dan teman-teman. Rasanya itu 8 kelompok ya. Nanti deh kalau minggu depan itu masih sisa banyak, kayaknya satu pertemuan 2 kelompok ya. Takutnya masih belum apa namanya belum memadai karena waktunya tidak cukup. Ini aja udah pertemuan ke 13 ya. Oke, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5 kelompok lagi. Jadi minggu depan 2 deh ya, Marian dan teman-teman. Karena kalau satu-satu kayak nggak akan cukup. Oke, jadi pertemuan 14 itu 2 kelompok, pertemuan 15 itu 2 kelompok. Oh, ada satu lagi deh. Etnografi terakhir ya. Oke, coba nanti di akhir aja ya, 3 kelompok itu di pertemuan 15. Biar semuanya terakomodir. Oke, gitu aja kayaknya. Terima kasih ya teman-teman untuk partisipasi hari ini. Jangan lupa untuk dikirimkan ke link G Drive ya, pemahaman materi hari ini, teman-teman. Nanti biar saya cek di review perkuliahannya. Oke, thank you so much. Silakan boleh meninggalkan ruang Zoom meeting. Oke, Bu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.